Alhamdulillahil malikid dayyan alladzi amarna bil khairi wal ihsan wa nahana 'anil syarri wat tughyan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal a'dha'i wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du fa ya ibadar rahman, fa inni usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahil mannan. Al-qaili fi kitabihil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di waktu yang berkah ini dan dari mimbar ini, khatib mengajak kita semua, terutama diri khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun, kapanpun itu, dengan melaksanakan semua apa yang telah diperintahkan Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Khutbah kita pada kali ini adalah peringatan Maulidin Nabi, menambah kecintaan kepada Nabi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dikala kita sembuh dari suatu penyakit, kita akan senang dan bahagia. Ketika anak-anak kita bisa mencapai apa yang diinginkannya, kita juga ikut bahagia. Dikala seseorang selamat dari mara bahaya, dia akan senang dan bahagia. Kebahagiaan itu diungkapkan boleh jadi dengan meningkatkan keimanannya, ketakwaannya, ibadahnya, memperbanyak sholawat, memperbanyak sholat sunnah, berinfak, sedekah, berzikir, puasa, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu suatu kenyataan yang kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita. Sembuh dari penyakit, selamat dari mara bahaya, tercapai keinginan dan impian kita.
nikmat itu, kebahagiaan itu belum lagi ada apa-apanya jika dibandingkan dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi pada bulan Rabiul Awal. Rabi' yang berarti bulan musim semi. Dan kita tahu bagaimana kondisi cuaca tumbuh-tumbuhan di musim semi. Indah. Suasana cerah. Semuanya gembira menyambut kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir pada bulan Rabiul Awal. Karena Nabi, kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmatan lil alamin. Bukan hanya manusia yang merasa gembira dengan hadirnya Nabi. Rahmatan lil alamin. Seluruh alam bahagia. Karena Nabi kita merupakan rahmat untuk kita semua. Hanya satu makhluk Allah yang tidak senang dengan lahirnya Nabi. Dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku mereka bahwa iblis laknatullah teriak sekuat tenaga timur dan barat, mengungkapkan rasa tidak senang, mengungkapkan kekecewaannya 4 kali. Iblis teriak itu. Salah satunya iblis teriak mengungkapkan rasa tidak senang adalah ketika lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu makhluk Allah yang tidak bahagia dengan lahirnya baginda Rasulullah. Maka jangan heran jamaah Jumat rahimakumullah, andai ada sebagian orang yang selalu menyesat-nyesatkan orang yang mengadakan maulid, yang tidak senang dengan acara maulid yang dirangkai dengan qiraatul Quran, selawat kepada Nabi, ada tausiah agama, ada infak sedekah, berbagi makanan, menyambung silaturahim. Mereka tidak senang dengan hal seperti ini. Itu kita lakukan untuk mengungkapkan rasa senang kepada lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai ada orang yang tidak senang dengan hal demikian, mereka haramkan, mereka syirikkan, mereka kafirkan orang-orang yang mengadakan ihtifal perayaan Maulid Nabi, maka Bapak jemaah Jumat rahimakumullah jangan heran karena iblis sudah duluan tidak senang dengan lahirnya baginda Rasulullah. Kenapa harus bahagia? Karena di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah, rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah bahagia dengan hal itu. Karena rahmat Allah kita diperintahkan untuk bahagia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin? Saking mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di dalam Al-Quran jemaah Jumat rahimakumullah Allah memanggil, menyebut langsung Nabi kita, tidak ada itu. Beda halnya dengan Nabi lain. Ya Adam, ketika Allah memanggil Nabi Adam sebut namanya langsung, ya Adam, ya Zakaria, ya Yahya, ya Musa. Tetapi ketika Allah memanggil Nabi kita, Allah berkata, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Gak ada ya Muhammad, gak ada dalam Al-Quran.
Kita tahu mana kufur, mana iman. Karena beliau kita tahu mana sah, mana batil. Karena beliau kita tahu mana surga, mana neraka. Saking mulianya beliau. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di tiang-tiang arasy yang terbuat dari nur yang digandengkan dengan nama Allah, lafzul jalalah Allah. Maka tidak ada seorang pun yang azan di permukaan bumi ini melainkan menyebut nama Muhammad. Tidak ada seorang pun yang salat melainkan menyebut nama Muhammad. Tidak ada seorang pun yang masuk Islam kecuali menyebut nama Muhammad. Beliau yang dipuja, beliau yang dipuji, bukan hanya manusia. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi kita. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Tidak salah ketika seseorang membaca Thala al-Badru alaina, telah terbit bulan purnama di tengah-tengah kita. Sanjungan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau berhak untuk kita puji. Tidak ada seorang pun nabi dari zaman Nabi Adam, mereka sudah tahu bahwa di akhir zaman akan lahir seorang rasul yang bernama Muhammad. Di saat melakukan perjalanan Isra, bukankah semua para nabi atas izin Allah mereka keluar dari kuburan mereka berruhi wal jasad, dengan ruh dan jasadnya mereka berkumpul di Masjidil Aqsa. Nabi kita yang jadi imamnya, Imamul Mursalin, Habibul Rabbul Alamin. Maka wajar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Nabi. Kita ingat sejarah jemaah Jumat rahimahullah. Ketika Nabi kita hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika mereka mau masuk gua, apa kata Abu Bakar? Wahai Rasulullah, biarkan saya duluan masuk ke dalam gua. Andai ada ular yang berbisa, andai lipan, kala dan hewan-hewan lainnya yang berbisa ada di dalam ya Rasulullah, biar saya duluan dipatuk. Biar saya duluan mati ya Rasulullah. Dan kita ingat jemaah Jumat rahimahumullah, ketika terjadi peperangan Uhud, tersebar berita bahwa Rasulullah tewas di peperangan Uhud. Sampai berita ini menyebar di kota Madinah. Masyarakatnya juga pada bingung, bertanya-tanya. Ada salah seorang wanita Ansar, wanita Madinah. Ketika dia mendengar pasukan muslimin pulang ke Madinah, dia keluar dari rumahnya, keluar dari kota Madinah, menemui tentara yang pulang, menemui pasukan yang pulang dari Uhud. Setiap tentara yang lewat, tentara berkata, wahai ibu, suamimu, anak laki-lakimu, saudara laki-lakimu, ayahmu tewas di Uhud. Wanita ini diam, biasa-biasa saja. Terus dengan lewatnya tentara, mereka menyampaikan kabar duka itu kepada seorang ibu, wanita Madinah. Wahai ibu, suamimu, anak laki-lakimu,
saudara laki-lakimu, ayahmu wafat syahid di Uhud. Pasti saat barisan terakhir wanita ini bertanya kepada tentara, lalu bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan Rasulullah? Tentara menjawab, huwa amamak. Beliau ada di hadapanmu saat ini. Wanita ini mengambil ujung pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sekalipun suamiku tewas, sekalipun anak-anakku syahid, sekalipun saudara laki-lakiku, ayahku terbunuh di peperangan Uhud, asal Anda selamat ya Rasulullah, itu semua itu ringan bagi saya. Begitu mendalamnya cinta para sahabat kepada Nabi. Maka sebahagian jemaah kita, masyarakat kita yang berangkat haji dan umrah, di saat mereka melakukan tawaf di Ka'bah, pikiran kita menyenang, teringat sejarah. Di hadapan Ka'bah inilah Nabi saya dilempar dengan kotoran unta. Disinilah Nabi saya dihina dan dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy. Barangkali tanah yang saya injak saat ini pernah diinjak oleh Rasulullah. Tanah yang saya injak saat ini pernah diinjak oleh para istri Rasulullah. Barangkali tanah yang saya injak ini pernah diinjak oleh para sahabat Nabi. Tanah yang saya injak ini pernah diinjak oleh cucu-cucu Nabi. Di saat kita melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, di saat kita sampai di Marwah, disinilah Nabi saya dihina Abu Jahal, disinilah Nabi saya dihina Abu Lahab, disinilah Nabi saya dipukuli. Itu semua akan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disampaikan di saat Maulid. Menambah kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana beliau pernah mengatakan, tuba, summa tuba, summa tuba. Betapa beruntungnya, alangkah beruntungnya dan betapa beruntungnya 3 kali Nabi berkata berturut-turut, siapakah man amana bi? Orang yang beriman kepada saya. Walam yaroni, dan beliau mereka tidak pernah bisa menatap wajah saya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita sendiri. Dan kita tahu di saat beliau mau wafat, apa yang kata-kata yang keluar dari mulut beliau, ummati. Di saat bangkit di mahsyar, beliau berkata, ummati. Maka tidak ada seorang pun di antara kita kelak lewat di sirat. Tidak ada seorang pun di antara kita umat Islam yang melewati sirat, melainkan Nabi kita berdiri di samping sirat sembari mengangkat tangan memohon kepada Allah, ya Rabb salim. Salim, ya Allah, selamatkan umat saya ini. Tolong selamatkan umat saya ini, ya Allah. Betapa cinta dan sayangnya Nabi kepada kita. Maka dengan diadakan Maulidin Nabi, dilakukan oleh sebagian oleh umat Islam, itu semua untuk meningkatkan rasa cinta dan rindu kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita mensyukuri atas nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Demikianlah khutbah singkat kita. Mudah-mudahan dapat meningkatkan, menambah kerinduan dan ketaatan, kerinduan kita kepada Rasulullah
dan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan sunnah-sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa al-hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.